Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6 akan melakukan podcast mengenai layanan bimbingan belajar. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 6, pertama, saya sendiri selaku ketua podcast pada kelompok 6 ini, yaitu atas nama Siti Sarpiana. Anggota saya yaitu Amelia Kartika, Rahmanilla, Irnawati, dan Hasni. Layanan bimbingan belajar. Adapun pada layanan bimbingan belajar terdapat beberapa poin, yaitu pertama, masalah belajar, kedua, pengertian layanan bimbingan belajar, ketiga, penentuan murid-murid yang mengalami masalah belajar, keempat, pengungkapan sebab-sebab masalah belajar, kelima, membantu murid mengatasi masalah belajar. Latar belakang yang melatar belakangi layanan bimbingan belajar. Kemajuan berpikir dan kesadaran manusia akan diri dan dunianya telah mendorong terjadinya globalisasi. Situasi global membuat kehidupan semakin kompetitif dan membuka peluang bagi manusia untuk mencapai status dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Dampak positif dari kondisi manusia untuk mencapai status dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Dampak positif dari kondisi global telah mendorong manusia untuk terus berpikir, meningkatkan kemampuan, dan tidak puas terhadap apa yang dicapainya. Pada saat ini, pendukung utama bagi terciptanya sarana pembangunan manusia Indonesia yang bermutu adalah pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pendidikan yang bermutu di lingkungan pendidikan haruslah merupakan pendidikan yang seimbang, tidak hanya mampu menghantarkan peserta didik pada pencapaian standar kemampuan profesional dan akademis, tetapi juga mampu membuat perkembangan diri yang sehat dan produktif. Pengertian layanan bimbingan belajar. Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan layanan bimbingan belajar, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan belajar. Ada beberapa definisi tentang belajar yang dirumuskan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Gary dan Kingsley, belajar adalah proses tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktik dan latihan. Yang kedua, menurut Van der Sanden dan Pace, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku atau kemampuan yang merupakan hasil dari pengalaman. Yang ketiga, menurut Hilgard dan Bauer, belajar ialah proses perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu. Yang keempat, menurut Gagne, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalamannya. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Pelaksanaan layanan bimbingan belajar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan murid yang mengalami masalah belajar. Yang kedua, mengungkapkan sebab-sebab terjadinya masalah belajar. Yang ketiga, membantu murid mengatasi masalah yang dialaminya dalam belajar. Yang keempat, melaksanakan penilaian untuk menentukan sejauh mana layanan bantuan yang telah diberikan mencapai hasil yang diharapkan. Yang kelima,
melaksanakan usaha-usaha tindak lanjut dari layanan-layanan sebelumnya. Pentingnya layanan studi kasus kesulitan belajar bidang studi bagi pihak-pihak yang bersangkutan yaitu yang pertama, kepala sekolah, yang kedua, wali kelas, yang ketiga, guru bidang studi, yang keempat, siswa kasus, dan yang terakhir, orang tua. Baik, saya Amelia Kartika. Di sini saya akan membahas mengenai masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Nah, dari pengertian masalah belajar di atas, maka jenis-jenis masalah belajar di sekolah dasar dapat dikelompokkan ke dalam murid-murid yang mengalami satu keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Yang kedua, kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat, penempatan kelas, yaitu murid-murid yang umur, kemampuan, ukuran, dan minat-minat sosial yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk kelas yang ditempatinya. Yang kelima, kurang motivasi belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar. Mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Yang keenam, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ketujuh, sering tidak sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Pada garis besarnya, faktor-faktor timbulnya masalah belajar pada murid dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu satu, faktor-faktor internal, atau faktor-faktor yang berada pada diri murid itu sendiri, antara lain: A. Gangguan secara fisik, seperti kurang berfungsinya organ-organ perasaan, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun. B. Ketidakseimbangan mental, atau adanya gangguan dalam fungsi mental, seperti menampakkan kurangnya kemampuan mental, taraf kecerdasan cenderung kurang. C. Kelemahan emosional, seperti mereka tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, tercekam dalam rasa takut, benci dan antipati, serta ketidakmatangan emosi. D. Kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, seperti kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah, malas dalam belajar, dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Faktor selanjutnya yaitu faktor-faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu berasal dari
Sekolah antara lain 1. Sifat kurikulum yang kurang fleksibel. 2. Terlalu berat beban belajar murid dan untuk mengajar guru. 3. Metode mengajar yang kurang memadai. 4. Kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. B. Keluarga atau rumah antara lain 1. Keluarga tidak utuh atau kurang harmonis. Yang kedua, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Tujuan bimbingan belajar antara lain 1. Pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas dalam keterampilan serta dalam bersikap terhadap guru. Yang kedua, menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih baik secara mandiri atau kelompok. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. Nah, itulah tadi materi mengenai masalah belajar. Selanjutnya, penentuan murid-murid yang mengalami masalah belajar. Yang pertama, dengan melakukan penilaian hasil belajar dengan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normal. Kemudian pemanfaatan hasil tes intelijensi, dan yang terakhir adalah pengamatan atau observasi. Selanjutnya, pengungkapan sebab-sebab masalah belajar. Setelah guru mengetahui siapa murid yang bermasalah dalam belajar dan apa jenis masalah yang dialaminya, selanjutnya guru perlu mengungkapkan mengapa masalah itu terjadi. Usaha yang didasarkan pada anggapan bahwa guru tidak dapat mengambil keputusan yang bijaksana tentang bagaimana membantu mengatasi masalah yang dialami oleh murid dalam belajar, jika guru itu sendiri tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa masalah yang sesungguhnya dan mengapa masalah itu terjadi. Misalnya, jika masalah belajar yang dialami oleh murid menyangkut kesulitan membaca yang disebabkan penglihatan jauh, maka guru tidak dapat membantu murid tersebut hanya dengan menyediakan jam tambahan untuk latihan membaca, ataupun dengan menyuruh murid dengan rajin belajar di rumah. Dalam rangka mengungkapkan sebab-sebab terjadinya masalah yang dialami siswa, ada 2 tahap yang dilalui, yaitu yang pertama tahap menentukan letak atau lokasi masalah, dan yang kedua tahap memperkirakan sebab-sebab terjadinya masalah belajar. Kemudian tahap penentuan letak masalah merupakan tahap penentuan di mana sebenarnya masalah itu terjadi. Dalam tahap ini perlu dilacak bagian-bagian mana dari tujuan-tujuan pengajaran yang belum dikuasai oleh murid. Tujuan itu tidak hanya mengetahui tujuan-tujuan formal saja, tetapi juga tujuan-tujuan informal, yaitu tujuan-tujuan yang ada di pikiran guru. Setiap mata pelajaran mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan itu merupakan tingkah laku yang diharapkan terjadi setelah murid melaksanakan kegiatan belajar. Setelah guru mengetahui letak masalah yang sesungguhnya, guru dapat melaksanakan tahap berikutnya, yaitu memperkirakan sebab-sebab terjadinya masalah yang dialami oleh murid dalam belajar. Selanjutnya, guru sukar menentukan sebab-sebab terjadinya masalah yang sesungguhnya karena masalah belajar itu sangat kompleks. Hal ini mengandung pengertian bahwa yang pertama, masalah belajar dapat timbul oleh berbagai sebab yang berlainan. Yang kedua, dari sebab yang sama dapat timbul masalah yang berlainan. Dan yang terakhir, sebab-sebab masalah belajar dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya, masalah belajar itu dapat terjadi oleh berbagai faktor, antara lain 1. Faktor-faktor yang bersumber dari murid itu sendiri. Yang pertama, tingkat kecerdasan rendah. Kedua, kesehatan sering terganggu. 3. Alat penglihatan dan pendengaran kurang berfungsi dengan baik. 4. Gangguan alat perseptual. 5. Tidak menguasai cara-cara belajar yang baik. 2. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga.
Yang pertama, anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tuanya. Kedua, orang tua pilih kasih terhadap anak. 3, kemampuan ekonomi orang tua kurang memadai. 4, harapan orang tua terlalu tinggi terhadap anak. 5, hubungan keluarga tidak harmonis. 3, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Masalah-masalah yang dialami murid dalam belajar tidak saja bersumber dari keadaan rumah tangga atau keadaan murid, tetapi dapat juga bersumber dari sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Kondisi-kondisi sekolah yang dapat menimbulkan masalah pada murid antara lain adalah kurikulum kurang sesuai, guru kurang menguasai bahan pelajaran, metode mengajar kurang sesuai, alat-alat dan media pengajaran kurang memadai.